Halo semuanya, selamat datang di pembahasan materi kita kali ini. Hari ini kita bakal menyelami salah satu legenda paling luar biasa dari Nusantara, yaitu asal-usul Selat Bali. Kita nggak cuma sekedar baca cerita aja ya, kita bakal membedah sebuah kisah epik tentang apa jadinya kalau keserakahan manusia berbenturan langsung dengan sosok naga penjaga kesucian alam. Jujur aja, ini bukan cuma dongeng pengantar tidur ya, ini tuh pelajaran yang benar-benar dalam soal konsekuensi. Yuk kita mulai. Nah, coba deh kalian pikirin pertanyaan ini. Pernah nggak sih kebayang apa yang bakal terjadi kalau keserakahan kita sampai mengusik penjaga suci alam semesta? Simpan dulu ya pertanyaan ini di kepala kalian. Soalnya, sering banget kan demi nyari jalan pintas atau kekayaan instan, kita lupa kalau selalu ada harga yang harus dibayar. Kisah ini tuh dengan sangat apik ngegambarin betapa mahalnya harga yang harus ditanggung saat kita menganggap remeh pemberian alam cuma demi muasin ego kita sendiri. Oke, kita masuk ke bab 1. Sang pewaris yang cacat moral. Legenda ini bermula di sebuah kerajaan kuno bernama Daha. Di sana hidup seorang Brahmana sakti dan sangat taat, namanya Siddhimantra. Saking tingginya ilmu spiritual yang dia punya, dewa ngasih dia anugerah berupa manik merah bercahaya. Dan dari manik ajaib inilah, lahir anak laki-laki yang udah lama banget dia idam-idamkan, yang dikasih nama Manik Angkeran. Wah, sang ayah senengnya bukan main kan? Tapi sayangnya, karena terlalu sayang, anak ini jadi kelewat dimanja. Dan ujung-ujungnya kasih sayang yang berlebihan itu malah bawa petaka. Di sini, kita bisa lihat perbedaan yang jomplang banget antara ayah dan anak ini. Benar-benar kayak langit dan bumi. Di satu sisi, ada Siddhimantra si ayah, sosok yang alim, super disiplin, dan sangat spiritual. Tapi di sisi lain, kita punya Manik Angkeran. Karena dari kecil semua permintaannya selalu diturutin, dia tumbuh jadi pemuda yang gegabah, manja banget dan, yang paling parah, dia terjerumus jadi pecandu sabung ayam. Perbedaan karakter inilah yang jadi akar masalah dari seluruh cerita kita. Ayahnya nyari kedamaian, anaknya malah ngejar kesenangan duniawi tanpa henti. Dari situ, siklus kehancurannya kerasa cepet banget. Gali lubang tutup lubang. Dia mulai minjam duit sana-sini, dipakai buat judi sabung ayam, terus kalah, dan menuntut lebih. Gitu terus. Namanya juga judi kan? Keberuntungan nggak pernah berpihak ke Manik Angkeran. Hutangnya numpuk di mana-mana, sampai dia dikejar-kejar rentenir. Nah, karena harta pribadinya udah ludes, dia mulai nekat nyuri harta simpanan orang tuanya sendiri. Bener-bener siklus racun yang cepet banget ngancurin semuanya. Bayangin deh, momen pas ayahnya nyadar, ini bener-bener bikin patah hati. Siddhimantra kaget bukan kepala dan mikir, "Hah? Kemana semua hartaku? Kok tiba-tiba ludes begini?" Pas didesak, Manik Angkeran akhirnya ngaku kalau dia yang nyuri semuanya buat bayar hutang judi. Dia sampai nangis-nangis memohon, bilang kalau ayahnya nggak bantu, para penagih hutang itu bakal menghabisi nyawanya. Meski marahnya udah sampai ke ubun-ubun, namanya juga orang tua kan, hati Siddhimantra luluh juga. Dia berjanji bakal nyari cara buat nyelamatin nyawa anaknya. Lanjut ke bab 2, Sang Penjaga Suci. Dalam keputusasaannya, Siddhimantra balik lagi bersemedi, minta petunjuk sama para dewa. Dan dari situ, dia dapat petunjuk buat pergi ke tempat yang sangat jauh dan sakral. Nah, di bagian ini nih, ritme ceritanya mulai kerasa lebih mistis saat Sang Brahmana melangkah menuju Gunung Agung. Tapi perjalanan ini jelas bukan sekedar jalan-jalan biasa ya. Ada 3 tahap berat yang harus dilewatin. Pertama, dia harus nembus hutan yang angker banget dan penuh bahaya. Kedua, dia harus mendaki sampai ke puncak kawah Gunung Agung. Dan ketiga, ini yang paling penting, dia harus ngebunyiin genta suci miliknya buat manggil sang penjaga kawah. Sosok ini adalah naga besuki. Ingat ya teman-teman, naga ini bukan tipe monster jahat penjaga emas yang sering kita lihat di film-film, melainkan dia ini wujud dari pelindung alam itu sendiri. Tugasnya menjaga keseimbangan bumi dari sifat serakah manusia. Setelah dengar curhatan si ayah, naga besuki ini berbaik hati ngasih sebagian hartanya. Tapi ada satu syarat moral yang gak boleh dilanggar. Sang naga bilang dengan tegas, gunakan harta ini dengan bijak. Pesan ini khusus dititipin buat Manik Angkeran. Ini kayak pengingat buat kita semua, kalau alam itu emang selalu nyediain apa yang kita butuhin, tapi anugerah dari alam itu selalu datang sepaket dengan tanggung jawab, nggak bisa asal kruk aja. Tapi sayangnya, kebijaksanaan itu sama sekali nggak ada di kamus Manik Angkeran. Kita masuk ke bab 3, pengkhianatan terbesar. Siddhimantra pulang dan ngasih harta itu ke anaknya. Mikirnya sih utang lunas dan anaknya tobat, si Manik juga udah janji kok. Ternyata kebiasaan buruk emang susah hilang. Harta dari naga itu habis dipakai judi. Dia kalah lagi dan merengek lagi minta duit.
Kali ini, si Dimantra udah abis kesabaran. Dia benar-benar nolak bantuin. Dan kalian tahu apa yang terjadi setelah ditolak? Bukannya sadar diri, si Manik malah bikin rencana yang super licing. Pas si Dimantra diam-diam balik ke Gunung Agung, karena diam-diam dia masih kepikiran anaknya, si Manik malah nguntit dari belakang. Dia ngelihat sendiri ayahnya ngebunyiin genta dan sang naga ngasih harta. Disinilah arogansinya muncul. Dia mikir, ngapain lawat ayah, mending minta langsung aja biar dapat lebih banyak. Jadi pas ayahnya udah pulang dan tidur lelap, si Manik nekat nyuri genta suci itu. Gila kan? Dengan gencat curian di tangan, Manik sekarang berdiri langsung berhadapan sama si naga raksasa. Badannya gemeteran pastinya, tapi akal liciknya jalan terus. Dia buang jauh-jauh yang namanya nilai kejujuran. Dia berani-beraninya bohong dan bilang, "Aku putra si Dimantra, ayahku yang nyuruh aku ke sini buat minta sedikit harta." Ya ampun, naga besuki ini kan penyeimbang alam. Ya jelas aja dia langsung tahu kalau anak ini lagi ngibul. Tapi anehnya, meski marah, sang naga tetap ngasih hartanya sebagai bentuk ujian terakhir buat Manik. Dan disinilah klimaks mengerikannya kejadian. Pas naga itu balik badan buat ngambil emas, mata si Manik langsung gelap karena serakah. Dia ngeliat ada permata raksasa di ujung ekor sang naga. Tanpa mikir panjang lagi, cering. Dia tebas ekor suci itu. Ini benar-benar bentuk mutilasi terhadap alam ya. Dia ngerusak sang penjaga bumi cuma demi ngambil permata buat kekayaan instan. Benar-benar kelewatan. Tindakan brutal kayak gitu, jelas dong bakal ngundang pembalasan yang sama ekstrimnya dari alam. Kita masuk ke bab 4, hukuman api dan kebangkitan. Bayangin aja, naga itu meraung kesakitan karena kehilangan ekornya. Dan amarahnya langsung meledak pas ngelihat si pemuda tamak itu lari kocar-kacir bawa hartanya. Hukuman dari alam ini tuh luar biasa puitis tapi sekaligus ngeri banget. Naga besuki nggak ngejar langsung. Dia cuma nyemburin api magis tepat ke bekas jejak kaki Manik Angkeran. Dan apinya itu seolah-olah hidup, nyamber dari satu jejak ke jejak lain, ngikutin terus kemana si pencuri itu lari. Sampai akhirnya api itu ngejar tubuh si Manik dan wush, membakarnya seketika jadi abu. Hancurnya Manik itu secara harfiah disebabkan oleh langkah-langkah keserakahannya sendiri. Momen berikutnya ini benar-benar bikin nangis. Si Dimantra yang panik nyusul ke kawah, sampai di sana dia cuma nemuin gentanya yang dicuri, potongan ekor sang naga, dan setumpuk abu, yang tadinya adalah anak tunggal kesayangannya. Hancur banget pasti perasaannya. Sambil nangis sejadi-jadinya, ayah yang malang ini bawa sisa-sisa ekor itu ke hadapan naga besuki, memohon-mohon supaya anaknya bisa dihidupin lagi. Nah, di sini naga besuki ngajarin konsep keadilan yang luar biasa. Sang naga bilang, "Aku bakal balikin nyawa anakmu, asalkan kau sambung lagi ekorku." Ini pelajaran berharga banget teman-teman. Artinya, kerusakan di alam itu harus disembuhin dulu. Keseimbangannya harus dibalikin, baru kehidupan bisa dipulihkan. Dengan kesaktiannya, si Dimantra menyambung ekor itu lagi, dan dari asap tebal yang keluar dari mulut naga, Manik Angkeran pun hidup kembali. Akhirnya kita tiba di bab 5 perpisahan. Ini adalah babak akhir di mana kejujuran udah diuji habis-habisan dan sebuah keputusan berat yang menyakitin banget harus diambil oleh sang ayah. Namanya ayah, jelas si Dimantra maafin anaknya. Tapi kejadian ini bikin dia sadar sama satu realita pahit. Manjain anak itu ujung-ujungnya bawa petaka. Mereka udah gak bisa lagi hidup sama-sama. Kemandirian sekarang bukan lagi pilihan tapi kewajiban. Sebagai penebusan dosanya, Manik Angkeran ditinggal di Gunung Agung. Dia harus mengabdi selamanya jadi pelayan naga besuki. Di sana dia dipaksa belajar soal nilai spiritual dan kejujuran yang selama ini selalu dia sepelein. Pas jalan pulang ke tanah Jawa, si Dimantra ngelakuin satu hal ekstrim biar masa lalu yang kelam ini nggak pernah terulang. Dia ngeluarin tongkat saktinya, ditancepin ke tanah, terus dia narik satu garis lurus yang super panjang melintasi daratan. Garis yang dia tarik itu seketika membelah daratan. Air laut langsung masuk dengan deras, misahin Pulau Jawa dan Pulau Bali selamanya. Terus, kenapa harus dipisah laut segala? Ternyata Selat Bali ini sengaja diciptain sebagai batas fisik yang mutlak. Tujuannya cuma satu, biar si anak manja itu bener-bener nggak bisa nyebrang pulang dan nggak bisa lagi bergantung sama ayahnya. Ini adalah cara radikal sang ayah buat mutusin rantai kemanjaan, maksa anaknya supaya 100% mandiri. Yang bawa kita ke satu perenungan dalam banget nih. Legenda Selat Bali ini tuh sebenarnya cerminan buat kita semua.
Coba deh renungin, di zaman modern yang serba cepat ini, pernah nggak sih kita tanpa sadar menebas ekor naga alias ngerusak alam sekitar kita cuma demi ngedapetin keuntungan instan? Dan kira-kira batas tegas kayak gimana yang harus kita tarik hari ini supaya keserakahan kita nggak ngancurin masa depan? Boleh banget nih buat kalian jadiin bahan pikiran. Makasih banyak udah ngikutin penelusuran cerita ini bareng saya. Semoga pelajaran dari legenda ini bisa ngasih insight baru buat kita semua. Sampai jumpa!